Om Swastiastu. Dumugi memulihkan kerahayuan dan kerahajengan jagat sami. Kali ini Taru Pingi Channel Bali hadir kembali membahas tentang bagaimana seluk-beluk seseorang yang kena penyakit non medis secara gaib atau niskale. Dumugi mendapatkan pencerahan kali ini. Kalau kita telusuri penyakit non medis atau gaib atau penyakit niskale itu sesungguhnya ada. Biasanya mereka yang mempelajari aliran kiri atau kiwa, mereka berguru khusus bukan untuk mengobati, malah membencanai orang lain. Sebenarnya ini sangat melanggar dari aturan-aturan niskale, aturan di jalan dharma. Mereka belajar ilmu untuk menyakiti seseorang yang dituju hingga jatuh sakit. Biasanya mereka menggunakan ilmu black magic, desti, dan lain sebagainya dari ajaran-ajaran mereka yang pelajari. Mereka biasanya semedi atau ngeregep istilahnya, mengirimkan energi negatif kepada seseorang yang dituju sehingga orang yang dituju jatuh sakit. Kalau sekarang istilahnya virus gaib pun ada secara non medis. Apa yang diakibatkan? Panas, dingin, sesak, muntah ber, dan lain sebagainya. Dengan cara ngeregeplah energi negatif dikirim kepada orang yang dituju, sehingga orang yang dituju bernapas, masuk keluar angin yang dihirup akhirnya masuk ke dalam tubuh. Sehingga apa yang terjadi? Kepala uyang-uyangan, perut mules, sesak, akhirnya muntah ber. Nah, suatu contoh, lampu zaman dulu pakai minyak sigi itu, sejenis benang itu, ada penutupnya, dikasih api, terang dia hidup, nyala. Nah, itu dibalik, minyaknya di atas, apinya di bawah, terbakar. Itulah sistem biar orang jatuh sakit. Kalau untuk menyakiti seseorang ada di jalan kiri itu sekejap mata. Tetapi jika kita ada di jalan dharma, banyak musuh. Itulah bedanya. Mereka kiwa kiri, kita penengan kanan. Jadinya apa? Lebih banyak kita punya musuh. Mereka tidak terima, akhirnya membentur orang yang mengobati. Seperti susunan manusia itu ada aksara-aksara suci. Itulah yang dibolak-balik sehingga kepala orang yang dituju puyang, tujuh keliling begini, uyang-uyangan.
bolak-balik terus. Posisi yang semula sudah balance, seimbang, akhirnya digoyang ini. Akhirnya apa? Jatuh sakit. Begitulah sistem-sistem yang mereka lakukan untuk menyakiti orang lain. Itu secara pengiriman energi negatif. Yang kedua, kok bisa dia secara jarak jauh bisa mengirimkan energi negatif? Karena mereka sudah menancapkan sinyal-sinyal berupa sarana jahat yang sudah dipasupati, yang diberikan buta kala atau energi negatif. Itulah yang menghubungkan. Walaupun jauh, mereka menghubungkan sinyal itu. Akhirnya sinyal itu masuk ke badan orang itu, sinkron, terjadilah sakit. Itulah proses masuknya energi negatif kepada seseorang yang dituju. Lang dong. Lang dong. Pantai na sa pun wani bawa. Kalik. Itulah yang diakibatkan oleh pemutarbalikan aksara-aksara suci yang ada di dalam tubuh seseorang, sehingga mengalami jatuh sakit seperti sesak, sakit kepala berlanjut, sakit perut, mulas-mulas, muntah, dan segala macam. Virus atau energi negatif atau buta kala yang mengguncang badan kita sehingga daya tahan tubuh kita berkurang, sehingga kita lemas. Akhirnya apa? Penyakit itulah yang menggerogoti badan kita. Lama-kelamaan perut diserang, naik ke hati, naik ke paru-paru sebagai pemompa, dikuasai saluran pernapasan. Akhirnya apa? Kita sesak. Nah, itulah. Kalau zaman dulu ya begitu penyakitnya. Sampai sekarang pun begitu. Bagaimana jika kita bisa terhindar dari hal tersebut? Saya akan memberikan solusi. Ini khusus untuk penyakit non medis, penyakit gaib yang diakibatkan oleh black magic atau desti atau ilmu hitam. Kuatkanlah iman Anda, selalu memohon kepada beliau, pagari diri Anda dengan doa. Beliau akan memberikan sinar-sinar sucinya untuk melindungi Anda. Karena apa? Kewajiban Anda adalah nunas ice atau berdoa. Jika itu lowong, mereka pintar mencari longgarnya, mencari celah-celah untuk memasuki. Jika kita selalu ingat sama beliau, beliau akan menutup celah ini. Akhirnya energi negatif tidak bisa masuk ke badan kita dan juga di areal pekarangan. Sinyal-sinyal yang mereka tancapkan akhirnya musnah.
Itu penjelasan dari saya dengan mediasi. Semoga tercerahkan, dan jangan lupa tetap berdoa. Nggih, pada sapunika sinap titiang antuk parang santi. Om santi santi santi.